Nama saya Nizan, dari Lamongan, dan hari ini saya mempercayakan mobil saya untuk dikerjakan oleh Jimmy Detailing, dan alhamdulillah mobilnya sangat memuaskan, sangat bersih dan sangat berkilau. Terima kasih untuk ini, sukses selalu. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total pada Kia Sportage. Seperti inilah kondisi awalnya, terlihat mesinnya kotor sekali, banyak sekali kotoran, kerak-kerak dan juga noda-noda di seluruh bagian ruang mesin, hingga warnanya abu-abu dan kotor sekali. Nanti akan kita bersihkan agar kinclong lagi seperti baru. Kemudian seperti inilah kondisi bodinya, terlihat dari pantulan cahaya yang ditimbulkan pada cat bodi mobil, terlihat banyak sekali jamur dan juga baret halus wirmark pada cat bodi mobil. Kemudian ini adalah interiornya pun juga di bawah jok kotor sekali, banyak sekali noda-noda kotoran sisa makanan dan juga mainan anak-anak. Mungkin namanya anak-anak sering sekali membuat kotor mobil, meninggalkan kotoran sisa makanan atau barang-barang kecil di dalam mobil sehingga kotor sekali. Kemudian kacanya juga ada sedikit kaca yang retak dan mungkin nanti akan kita bersihkan secara lebih hati-hati lagi. Kemudian langsung saja kita ke proses undercarriage detailing. Yang pertama, kita naikkan gulu ke hidrolis, kita setting, kemudian kita lepas semua rodanya. Untuk pelepasannya pun juga harus kita perhatikan, nanti akan kita urutkan agar tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi saat pemasangannya pun akan kembali seperti semula lagi. Setelah rodanya terlepas, nanti akan kita bersihkan mulai dari velg, seluruh bagian kolong dan juga mesinnya. Kemudian lanjut kita ke proses pembongkaran interior dan sebagainya. Terlihat kotor sekali di kolongnya, banyak sekali kerak-kerak yang sudah lama tidak dibersihkan dan juga cipratan aspal. Kemudian yang pertama kita bersihkan dulu menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk dapat merontokkan kotoran dan juga kerak-kerak noda yang ada di kolong bawah mobil. Kemudian kita semprot secara detail dan juga teliti untuk dapat membersihkan semua kotoran yang ada di sela-sela kolong dan kaki-kaki mobil. Ya, harus kita perhatikan di bagian sela-sela yang sering terjadi ada penumpukan kotoran di dalamnya. Jadi harus kita perhatikan, kita bersihkan secara berulang-ulang. Setelah selesai kita high pressure cleaner, sekarang kita lepas untuk cover engine-nya bagian bawah karena biasanya terdapat kotoran yang banyak sekali di bawahnya. Apakah kotor? Banget ya, Mas. Terlihat kotor sekali dan nanti akan kita bersihkan agar bersih lagi bagian bawah mesinnya. Kemudian ini adalah proses detailing pada kolong dan kaki-kakinya. Kita detailing, kita bersihkan menggunakan degreaser untuk merontokkan kotoran kerak-kerak yang masih tersisa setelah kita high pressure cleaner. Jadi harus kita detailing lagi, kita bersihkan agar kerak-keraknya yang menempel di dinding-dinding spakbor bisa terangkat secara maksimal. Untuk pembersihannya pun kita menggunakan kuas untuk dapat menjangkau sela-sela di setiap sudut kolong dan kaki-kaki mobil. Kemudian ini adalah proses pembersihan pada velgnya.
dan juga ini adalah roda serepnya atau ban cadangannya kita turunkan juga, kemudian kita bersihkan hingga benar-benar bersih, dan juga kita bersihkan menggunakan degreaser juga untuk merontokkan noda aspal dan juga kerak-kerak yang ada di dinding velg. Lanjut, setelah selesai kita bersihkan undercarriage-nya, kolong dan juga velgnya, sekarang kita pasang semua rodanya seperti semula agar tidak memerlukan balancing ulang. Kemudian selanjutnya nanti akan kita lanjut ke proses engine detailing, kemudian kita lanjut ke proses pembongkaran interiornya. Kemudian setelah semua rodanya terpasang, sekarang kita lanjut ke proses engine detailing ini. Proses engine detailing ini kita bersihkan menggunakan engine degreaser dari Maguire Detailer untuk dapat merontokkan atau menghilangkan kerak-kerak yang ada di seluruh bagian ruang mesin. Pembersihan ini kita bersihkan menggunakan kuas untuk dapat menjangkau kotoran yang ada di sela-sela atau di bagian-bagian yang sempit. Pembersihan ini pun juga harus dilakukan dengan detail dan juga sangat hati-hati agar tidak mengenai sensor atau kelistrikan yang rawan. Jadi harus kita bersihkan secara hati-hati. Kemudian kita semprot menggunakan spray gun agar lebih aman dan juga tetap dapat membersihkan secara maksimal. Untuk beberapa kelistrikan dan juga sensor yang rawan juga sudah kita tutupi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next, setelah pembersihan mesin, kita lanjut ke proses detailing body untuk menghilangkan kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di seluruh bagian sela-sela bodi mobil. Lanjut, setelah selesai kita undercarriage, kita bersihkan mesinnya. Sekarang kita dekontaminasi dan juga kita bersihkan sekalian untuk seat beltnya. Untuk seat belt ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk dapat mengeluarkan kotoran dan juga noda-noda bekas daki yang ada di seat belt. Jadi kita bersihkan, kita spray, kita ekstrak semua kotorannya. Setelah selesai kita bersihkan seat beltnya, nanti akan kita cuci seluruh bagian bodi mobilnya dari kotoran dan juga noda-noda. Setelah itu kita lanjut ke proses pembongkaran interior dan juga 3-step polishing. Setelah selesai kita cuci, kemudian kita keringkan hingga benar-benar kering. Lanjut, ini adalah proses pembongkaran interiornya. Untuk interiornya kita bongkar mulai dari jok, karpet dasar hingga semua bagian trim-trimnya. Kita turunkan, kemudian kita bersihkan semuanya hingga benar-benar bersih. Kemudian kita pasang lagi seperti semula.
Kemudian kita bongkar juga untuk konsol tengahnya, kita bongkar untuk dapat mengambil karpet dasarnya, karena karpet dasarnya itu berada di antara konsol tengahnya. Jadi kita bongkar semuanya mulai dari konsol tengah hingga trim-trimnya. Kotoran yang ada di bawah karpet dasar atau di lantai dasar harus dibersihkan agar tidak mengundang serangga atau hewan untuk tinggal di bawah karpet dasar. Dan next, ini adalah proses untuk pembersihan karpet dasarnya. Untuk karpet dasarnya ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk dapat mengangkat kotoran yang ada di serat karpet dasarnya. Terlihat air ketika kita semprot menggunakan high pressure cleaner, airnya berubah menjadi kecoklatan, sangat kotor. Sepertinya karpet dasar ini sempat ketumpahan minuman atau kopi, jadi kotor sekali. Kemudian kita spray, kita bersihkan berulang-ulang agar kotorannya benar-benar keluar dan juga karpet dasarnya benar-benar bersih. Terlihat kotor sekali. Kemudian kita bersihkan, kita spray hingga benar-benar bersih. Minuman atau tumpahan seperti inilah yang bisa mengundang serangga, dan juga jika dibiarkan terus-menerus dan merembes ke bawah lantai dasar bisa jadi timbul karat atau korosi pada lantai dasar mobil. Jadi sebisa mungkin setelah ketumpahan kita akan langsung bawa ke salon mobil untuk mencuci karpet dasarnya agar dibongkar dan juga segera ditangani. Jika tidak dibersihkan bisa juga menimbulkan bau untuk seluruh kabin mobil, jadi harus dibersihkan. Kemudian ini adalah sisi sebelahnya. Terlihat jika tidak terlalu banyak kotoran atau tidak ada tumpahan, dia tidak terlalu kotor. Jadi kita bersihkan, kita semprot hingga airnya bening lagi dan tidak ada kotoran yang tertinggal. Setelah selesai kita high pressure cleaner, nanti akan kita sikat, kita sampo, kemudian kita keringkan hingga benar-benar kering. Lanjut, ini adalah proses pembersihan joknya. Untuk joknya kita bersihkan menggunakan Spon Magic dan juga all purpose cleaner dari Maguire juga detailer untuk dapat mengangkat kotoran yang ada di kulit jok. Setelah kita magic spoon, nanti akan kita uap juga untuk joknya agar lebih bersih dan juga steril. Kemudian ini adalah proses pembersihan pada trimnya. Untuk trimnya pun juga kita bersihkan sama, kita menggunakan all purpose cleaner, kemudian kita Spon Magic dan juga kita uap dalam dan juga luarnya agar steril dan juga bersih sampai ke sela-sela. Kemudian next, ini adalah proses pembersihan pada lantai dasarnya. Untuk lantai dasarnya kita bersihkan, kita sampo, kita cuci, kemudian kita vakum hingga benar-benar kering. Pembersihan ini harus dilakukan dengan detail dan juga hati-hati karena banyak sekali pengkabelan atau kelistrikan pada lantai dasar mobil. Jadi harus kita bersihkan hingga benar-benar teliti. Setelah kita bersihkan, seperti inilah hasilnya. Lantai dasarnya kembali bersih lagi dan tidak ada kotoran, pasir atau noda-noda sisa makanan. Setelah kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi karpet dasarnya yang sudah kita cuci tadi dan juga kita jemur hingga benar-benar kering. Kemudian kita pasang juga untuk joknya. Jadi kita kembalikan seperti semula. Lanjut, ini adalah proses 3-step polishing. Yang pertama, step pertama kita kompon dulu untuk bodinya untuk menghilangkan jamur, baret halus dan juga smear mark pada cat bodi mobil. Untuk proses compounding ini bisa kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal dan juga polesan yang benar-benar matang.
Jadi tergantung melihat kondisi parah atau tidaknya cat bodi mobil, karena masing-masing mobil itu memiliki karakter cat dan juga kondisi yang berbeda-beda. Kemudian kita poles hingga benar-benar warna aslinya muncul kembali dan juga bodinya halus, bersih, tidak ada kotoran atau jamur dan juga sumak. Itulah yang dapat menimbulkan cat bodi mobil terlihat kusam dan juga buram. Lanjut, setelah kita proses step pertama yaitu compounding, sekarang kita step kedua yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menyempurnakan hasil polesan sebelumnya. Sedang orang bekerja jangan diganggu, Mas. Jadi polishing step kedua ini dia memperbaiki atau menghilangkan cacat minor atau sisa-sisa swirl mark pada cat bodi mobil akibat proses compounding tadi. Jadi akan lebih menghaluskan lagi, menyempurnakan dan juga memunculkan glossy pada cat bodi mobil agar kinclong lagi bodinya. Sudah mulai terlihat glossy dan juga warnanya lebih cerah dari sebelumnya pada saat mobil datang. Kemudian kita polish juga, kita poles juga untuk stop lamp dan juga headlampnya agar tidak ada baret halus dan juga bening lagi. Lanjut, kita poles juga untuk kacanya untuk menghilangkan jamur dan juga kerak-kerak yang ada di kaca mobil agar kacanya bening dan juga dapat meningkatkan visibilitas kita saat berkendara. Kemudian lanjut kita proses engine detailing lagi. Jadi setelah kita bersihkan di basahan, sekarang kita bersihkan lagi dari kerak-kerak menggunakan uap panas untuk dapat menghilangkan kerak dan juga noda oli yang masih tersisa atau tertinggal. Jadi agar lebih kinclong lagi. Kemudian next, setelah selesai kita poles dan juga kita bersihkan interiornya, sekarang kita dekontaminasi lagi, kita cuci bodinya. Kemudian untuk mesinnya sekali lagi kita bersihkan agar lebih bersih dan juga terlihat baru lagi. Untuk mesin ini memang kita bersihkan secara berulang-ulang tergantung seberapa parah mesinnya, jadi harus kita bersihkan hingga benar-benar maksimal. Untuk pembersihan mesin tadi kita menggunakan high pressure bertekanan 50 bar saja agar tetap aman dan juga dapat membersihkan secara maksimal. Proses decontamination ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran atau residu akibat sisa oksidasi proses pemolesan tadi. Jadi akan lebih bersih dan juga kita dapat mengoreksi apakah hasil polesan kita sudah benar-benar matang atau belum. Untuk pencucian ini kita juga menggunakan lap microfiber yang halus dan juga lembut agar dapat membersihkan secara maksimal dan juga meminimalisir timbulnya baret halus atau swirl mark pada cat bodi mobil. Jadi lapnya harus benar-benar bersih dan juga halus. Kemudian kita bilas bodinya untuk menghilangkan semua sisa-sisa sampo yang ada di bodi mobil.
Setelah selesai kita cuci bodinya, sekarang waktunya kita keringkan. Kemudian ini adalah proses pengeringannya. Untuk pengeringannya kita keringkan menggunakan microfiber towel atau handuk microfiber untuk bisa mengeringkan, menyerap air secara maksimal dan juga dapat meminimalisir timbulnya baret halus. Karena lap microfiber ini lebih halus dan juga lembut sehingga aman untuk bodi mobil. Kita mulai nih ngomongin dia. Miring enggak? Oke. Nama saya Dian Chef. Oke. Oke. Ini lagi proses apa, Mas? Makan mie ya. Ini kita sedang finishing. Lanjut, ini adalah proses step ketiga yaitu protection pada bodi mobilnya. Proses proteksi ini bertujuan untuk memberikan proteksi pada cat bodi mobil agar bodinya mendapatkan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada cat bodi mobil. Step ketiga ini juga dapat memberikan glossy pada cat bodi mobil jadi lebih kinclong dan juga lebih mengkilap. Untuk proteksi ini kita menggunakan soft coating dari Nano Ceramic SIPR. Untuk proteksi ini dia dapat bertahan 3-6 bulan. Tuh lihat air aja menetes dari pegunungan. Bulat-bulat. Iya. Lanjut, ini adalah proses glass coating. Untuk kacanya juga kita proteksi menggunakan coating kaca agar mendapatkan efek hidrofobik dan juga dapat meminimalisir timbulnya jamur. Jadi air yang menempel pada kaca akan langsung jatuh dan tidak meninggalkan bekas atau flek. Dan juga dapat memaksimalkan pandangan kita saat hujan. Kemudian ini adalah hasilnya setelah proses yang sangat panjang tadi. Mesin yang sangat kotor menjadi sangat kinclong. Kemudian untuk bodinya juga sangat memuaskan untuk kami. Dan juga bodinya bagus, kinclong lagi, tidak ada jamur, baret halus dan tidak kusam lagi seperti sebelumnya. Kemudian ini adalah hasil interiornya. Interiornya pun juga bersih dan juga rapi seperti semula. Dan tentunya interiornya pun juga sudah harum dan sangat nyaman untuk dikendarai. Kemudian untuk sela-sela belakang pintu dan juga setiap sisi dari mobil juga sudah kita bersihkan dari kerak-kerak dan juga kotoran. Perkenalkan, nama saya Dian, asli dari Lamongan, dan hari ini saya mempercayakan mobil saya untuk dikerjakan oleh Dini Detailing, dan alhamdulillah mobilnya sangat memuaskan, sangat bersih dan sangat berkilau. Terima kasih untuk Dini, sukses selalu.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Kia Sportage ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan atau request, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu project kami selanjutnya. Bye-bye.